Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar wali Allah dalam sudut pandang psikologi sufi ya. Mungkin masih terbilang baru ya bagi kebanyakan. Nah, baiklah. Langsung saja. Sebagaimana firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Nah, kalau kita merujuk pada ayat ini beserta ayat-ayat lain ya yang serupa, garis besarnya tetap sama. Wali Allah adalah orang yang memiliki iman dan takwa, serta tidak adanya rasa takut dan sedih pada diri mereka, begitu. Nah, kalau sepintas kelihatannya sederhana ya, dan mungkin beberapa di antara kita, bahkan sebagian besar mungkin ya, akan merasa ada semacam ruang kosong begitu di dalam benak mengenai siapa sebenarnya wali Allah itu, walaupun sudah membaca ayat tadi ya, maupun yang lainnya, karena juga serupa isinya atau intinya sama begitu. Apakah memang dalam tanda kutip hanya orang yang beriman dan selalu bertakwa saja? Seakan-akan ada pertanyaan di dalam benak kita. Lebih-lebih bagi yang menghubungkan status kewalian tersebut dengan berbagai macam karomah-karomah begitu. Kalau Nabi kan memiliki mukjizat, sedangkan wali ini lebih populernya dikenal sebagai sosok yang memiliki karomah-karomah tersebut. Macam keajaiban begitulah. Dalam kisah-kisah para wali yang sering dikenal itu pasti banyak cerita-cerita terkait karomah-karomah ini kan ya. Misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, dan lain-lain ya. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan membahas dan mencari hubungan berbagai hal seputar wali Allah ini ya, dalam lensa psikologi sufi. Nah, mungkin ini bisa mengisi kekosongan tadi. Pertama, mengenai kondisi jiwa atau nafs mereka, yang mana dalam ayat tadi Tuhan menggambarkan mereka sebagai manusia yang tidak memiliki rasa takut maupun rasa sedih. Nah, ini mungkin jarang atau tidak pernah disampaikan ya di tempat lain. Bila kita timbang-timbang dengan yang lainnya, sesungguhnya dua hal ini, yaitu tidak adanya rasa sedih dan takut, termasuk indikator atau tanda-tanda seorang wali yang paling objektif, bisa dikatakan demikian. Mengapa? Karena yang lainnya, yaitu iman, ketakwaan, dan mungkin juga karomah, cenderung bersifat aktif dari seseorang yang dikatakan sebagai wali. Saya beriman, saya percaya, saya melakukan sholat, gitu, kalau dalam bentuk ketaatan. Saya bisa memunculkan karomah, misalnya menghidupkan seekor burung yang telah mati. Yang itu kalau dalam dunia eksperimen pembuktian ya, cenderung bisa dimanipulasi atau diada-adakan, karena melibatkan kehendak tadi. Ini bukan untuk apa-apa ya, hanya untuk membedakan sifat dari indikator-indikator itu, agar terlihat jelas perbedaannya. Nah, beda halnya dengan rasa sedih dan rasa takut. Keduanya ini merupakan suatu hal yang secara alami dimunculkan begitu saja oleh jiwa atau nafs di dalam diri manusia, sebagai respon akan kondisi yang ada, begitu. Sehingga cenderung tidak melibatkan kehendak manusia yang memilikinya, kehendak manusia yang bersangkutan tidak ada. Oleh karenanya lah indikator ini lebih valid, dalam tanda kutip ya, kalau dalam dunia ilmiah itu, atau terpercaya, karena cenderung tidak bisa dimanipulasi. Namun bukan berarti iman dan takwa tidak penting ya. Nanti kita dalami bagaimana sesungguhnya iman dan ketakwaan seorang wali atau yang dimaksud di dalam kitab suci itu. Baik, kita sudah bisa membedakannya. Lantas, bagaimana sesungguhnya jiwa atau nafs manusia yang tidak memiliki rasa sedih dan takut itu? Bila kita kaji, maka rasa sedih itu berhubungan dengan masa lalu.
Sedangkan rasa takut berhubungan dengan masa depan. Nah, rasa takut, cemas, khawatir itu saudaranya ya. Kalau saudaranya rasa sedih itu bisa berupa rasa kecewa, menyesal dengan apa yang telah ia lakukan atau apa yang ia alami gitu di masa lalunya. Sehingga penyebab itu bisa dari dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungan yang terlibat di masa lalunya. Nah, maka seseorang yang jiwa atau nafsnya tidak memiliki rasa sedih, berarti ia adalah orang yang telah selesai dengan masa lalunya, telah selesai dengan dirinya sendiri, istilahnya biasanya begitu. Pernah mendengar istilah tersebut? Wah, kasihan sekali, ini pasti orangnya belum selesai nih dengan dirinya sendiri. Tanpa alasan yang jelas mudah marah, menyalahkan orang lain, menyakiti dan lain-lain ya. Berarti ada di dalam dirinya itu trauma yang belum ia sembuhkan dari masa lalunya. Kalau dalam psikologi demikian. Nah, jadi salah satu hal di dalam diri para wali itu, mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil menerima dan berdamai dengan masa lalunya. Baik itu mengenai dirinya sendiri maupun hubungannya dengan orang lain dan lingkungan hidupnya dulu. Mereka adalah orang yang berhasil memaafkan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Begitu pula kondisi lingkungan yang pernah mereka alami, misalnya bencana, kelaparan, dan sejenisnya. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada penyesalan. Mereka itu bisa merelakan semua hal itu sebagai ujian atau apapun itu ya, dari Tuhan mereka. Yang jelas, mereka bisa melihat semua itu sebagai jalan untuk mendekat dan kembali kepada Tuhan. Nah, gitu. Begitu pula dengan dosa-dosa ya, dengan dosa-dosa yang mungkin pernah mereka lakukan, sehingga penyesalan yang ada itu sudah berlalu. Nah, dalam kondisi ini, ia hanya menerima dosa itu sebagai bagian dari dirinya di masa lalu, yang juga mengantarkan ia untuk menjadi dirinya yang saat ini, di sini dan saat ini. Nah, sehingga jiwa atau nafsnya sudah tidak terikat lagi dengan penderitaan-penderitaan dalam tanda kutip ya, di masa lalu dan hal-hal yang terkait lainnya. Nah, maka biasanya orang seperti ini pun juga mudah untuk menerima orang lain yang kebetulan ia temui sedang berada di dalam penderitaan itu, dalam tanda kutip ya, yang pernah ia alami juga. Sehingga kalau ia bertemu dengan pendosa misalnya, maka ia pun akan bisa menerima kehadiran mereka apa adanya dengan keburukan yang ada itu, dalam tanda kutip ya. Tidak serta-merta melihat dengan rendah, kemudian mencaci maki, lebih-lebih mengutuk, itu tidak. Kalau seperti itu, kemungkinannya berarti ia sendiri sebenarnya masih belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang mana mungkin ia pun masih melihat dosa di dalam dirinya sebagai suatu hal yang sangat menjijikkan dan ia benci. Sehingga dalam bentuk ekstrimnya ya, ini juga bisa terjadi, hingga ia pun menolak dosa itu sebagai bagian dari dirinya, atau tidak mengakuinya sebagai dosanya. Walaupun ia melakukannya, namun ia tidak mengakuinya. Atau ia mencari-cari alasan untuk membenarkan atau membuat kesan benar pada dirinya dan sejenisnya. Dan ini terkadang akan mewujud menjadi sikap yang berlebihan di dalam memuliakan dirinya sendiri. Karena alam bawah sadarnya mendorong dia untuk menutupi dosa-dosa tadi gitu. Dan hal itu bisa berupa dari cara berpakaiannya, cara berbicara, berjalan, dan semuanya. Mungkin di antara kita yang sedang atau pernah di fase-fase itu cukup bisa menangkap ya. Dan itu memang cenderung tidak tersadari. Kami pun dulu juga demikian, sehingga cukup mengerti ya. Kalau sekarang ya setidaknya tidak se-ekstrem itu gitulah. Namun ini bukan dimaksudkan untuk mengajari boleh berbuat dosa ini dan itu ya. Kami hanya ingin menjelaskan bagaimana seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Itu saja. Kalau semisal sengaja berbuat dosa atas dasar alasan untuk melatih diri dengan perbuatan dosa tersebut, maka itu namanya sembrono ya. Menantang Tuhan, kecerobohan yang bodoh itu. Karena belum tentu ia bisa bertobat, bahkan bisa memiliki masa depan setelahnya, itu belum tentu. Dan belum tentu juga tobatnya diterima karena sikap main-main yang ada. Nah, jadi jangan biarkan jiwa atau nafsu kita salah untuk memahaminya ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana dengan rasa takut yang berhubungan dengan masa depan?
Nah, sepemahaman kami, hal tersebut karena para wali itu telah mengenal Tuhan dan dirinya sendiri. Ia tahu Tuhan dan ia tahu siapa dirinya dan harus kemana. Maka tidak ada keraguan di dalam setiap langkahnya. Kemana arah atau bagaimana untuk kembali kepada Tuhan itu sudah jelas baginya. Nah, ditambah lagi, ia memiliki perasaan cinta kepada Tuhan. Nah, maka setiap langkah menuju masa depan yang tidak lain adalah menuju perjumpaannya dengan Tuhan menjadi sukacita baginya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana wali itu bisa mengenali Tuhan dan memiliki perasaan cinta kepadanya. Nah, apakah melalui amalan ini dan itu, misalnya seperti berzikir, sholat, puasa, dan lain sejenisnya ya untuk membersihkan jiwa atau nafsunya gitu. Nah, bisa dikatakan iya. Namun ada suatu hal yang paling mendasar dari semua itu, yang mana ia juga menentukan kualitas dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, yaitu adalah kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan mereka untuk mencari dan mengamalkan kebenaran yang mereka pahami. Karena pada hakikatnya, seluruh kebenaran bersumber dari cahaya Tuhan. Sehingga bila setia mengikutinya, maka ia pun bisa mengantarkannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang setidaknya membuat mereka memiliki kesadaran yang nyata akan keberadaannya gitu. Dengan hati ruhani di dalam dadanya. Dari sinilah mereka pun mengenali Tuhan secara nyata melalui pengalaman ketuhanan langsung gitu. Nah, bila sudah kenal, lantas bagaimana perasaan cinta itu bisa tumbuh? Nah, ini pertanyaan selanjutnya tadi. Pada dasarnya, jiwa atau nafs akan memiliki cinta terhadap suatu hal yang memberikan kenikmatan terhadap dirinya. Nah, dengan kata lain, maka cinta terhadap Tuhan bisa tumbuh dari rasa nikmat di dalam berhubungan dengannya. Nah, dan hal itu bisa didapat oleh seorang wali dengan melihat segala hal kenikmatan yang ada pada dirinya berasal dari Tuhan. Nah, namun sebenarnya tidak sebatas itu ya kualitas jiwa atau nafs para wali, karena kebenaran tidak hanya memberikan kenikmatan, yang terkadang pula ia pun memberikan rasa sakit. Nah, namun kesetiaan mereka pada kebenaran akan membuat mereka rela akan rasa sakit itu. Mereka bisa menerima dan meridhoi kehadirannya sebagai pemberian dari Tuhannya, yang akhirnya mereka pun akan tetap mensyukurinya gitu. Nah, maka itulah kondisi kualitas jiwa atau nafs yang ridho, nafs rodiyah ya, yang menjadikan kebenaran yang pahit pun terasa manis baginya. Nah, dari sini maka minimal beliau-beliau ini berada di dalam kondisi nafs mutmainah ya, yang sudah menyadari keberadaan Tuhan dan sudah tidak memiliki dorongan yang berarti untuk melakukan keburukan di dalam dirinya, sehingga hanya kebaikan dan kebenaran saja dorongan yang ada di dalam jiwa atau nafsnya. Inna nafsa la'ammaratum bisu illama rahima rabbi, gitu kan ya. Sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku gitu. Dan itulah nafsu mutmainah, rodiyah, dan mardiyah. Di video lain sudah cukup lengkap ya penjelasannya. Nah, sehingga dengan kondisi kualitas jiwa atau nafsu ini, mereka pun senantiasa puas dengan apa yang ada pada diri mereka, dengan apa-apa yang Tuhan berikan ataupun yang Tuhan ambil. Nah, perasaannya terhadap Tuhan itulah yang membuatnya menjadi tenang dan penuh kepastian, hingga ia bisa senantiasa percaya atau iman ya kepada Tuhan dan bertakwa mengikuti setiap petunjuk-petunjuk darinya. Nah, dari sini kalau kita masuk pada indikator wali yang berikutnya, yaitu iman dan takwa, maka sesungguhnya iman dan ketakwaan mereka bukanlah sekedar iman dan takwa pada umumnya kita, melainkan semua itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari perasaan cinta mereka kepada Tuhan. Begitu. Nah, keimanan dan ketakwaan para wali itu adalah hasil perwujudan dari perasaan cinta mereka kepada Tuhan, yang sebelumnya tadi didasari oleh perasaan cinta mereka kepada kebenaran dengan penuh kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan
di dalam mencari dan mengamalkannya atau menjalaninya. Sehingga ini berbeda ya dengan iman dan ketakwaan umumnya orang yang ada hanya karena mereka belajar agama. Karena kita hidup di dalam budaya umat beragama, maka kita pun terdidik untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Begitu. Dan ini pun berbeda sebenarnya dengan iman dan takwa yang dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran tadi. Karena dalam konteksnya dahulu turunnya ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman di zaman Nabi hidup. Yang Nabi hadir sebagai sosok yang nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga interaksi dengan Tuhan pun melalui baginda Nabi itu jauh lebih nyata dibandingkan kita saat ini. Sehingga iman dan takwa mereka pun bukan sekedar karena belajar agama, melainkan memang kenyataan hidup yang mereka jalani waktu itulah yang mendorong mereka untuk percaya kepada Nabi yang ada di hadapan mereka ya. Dan firman-firman suci yang disampaikan olehnya secara langsung. Nah, kita bayangkan saja ya, di tengah kehidupan dengan ajaran dan budaya yang penuh dengan ketidakadilan, diskriminasi, perbudakan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan sejenisnya, turun sebuah ajaran yang lebih membawa kebijaksanaan, keadilan, welas asih, dan kasih sayang terhadap semua, diiringi oleh pengakuan akan kerasulan dan interaksi dengan Tuhan, yang mana pada waktu itu Tuhan pun juga dipandang sebagai sosok yang agung, sehingga memiliki nilai yang besar di tengah-tengah masyarakat yang ada. Nah, maka gap antara penderitaan dari ajaran yang diskriminatif dengan ajaran yang indah dan penuh keadilan yang diturunkan oleh Tuhan itulah yang mendorong mereka untuk memilih beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Tuhannya Muhammad, gitu kalau bagi mereka, kepada Tuhannya baginda Nabi ya. Sehingga kebenaran di situ benar-benar turun sebagai pembebasan diri mereka dari penderitaan yang ada. Walaupun dalam prosesnya mereka harus memperjuangkan hal itu. Namun setidaknya mereka tahu bila mereka berhasil, walaupun bukan mereka yang akan menikmati hasilnya nanti, setidaknya keturunan mereka tidak akan mengalami penderitaan yang sama akibat ajaran dan budaya yang diskriminatif tadi. Nah, lebih-lebih Tuhan pun telah menjanjikan secara langsung balasan yang besar bagi usaha mereka di dalam memperjuangkan kebenaran itu. Nah, ya sudah, apa yang perlu diragukan lagi bagi mereka, begitu kan ya. Nah, karena itulah jiwa atau nafs mereka sangatlah menginginkan dan mencintai kebenaran. Karena Tuhan pun hadir secara nyata dengan menjawab persoalan-persoalan hidup mereka melalui utusannya. Sehingga interaksi dengan Tuhan pun itu sangat nyata. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, begitu kan ya. Adapun orang-orang yang beriman itu sangat kuat cinta mereka kepada Allah, begitu, kepada Tuhan. Nah, sehingga berbeda dengan iman dan ketakwaan umumnya kita ya, yang ada karena kita mempelajari agama, begitu. Karena iman dan ketakwaan mereka adalah perwujudan atau manifestasi dari perasaan cinta mereka kepada Tuhan yang dikarenakan berbagai latar belakang tadi. Kalau kita kan kebanyakan belum ada perasaan cinta itu, bahkan menyadari keberadaan Tuhan secara nyata pun belum, dan kita pun tidak hidup bersama dengan seorang nabi, begitu. Mungkin karena itulah mengapa seseorang sufi terkenal yaitu Rumi, Jalaluddin Rumi ya, terheran dan berkata, bagaimana bisa cinta disebut sebagai agama gitu? Atau kalau dipanjangkan, bagaimana bisa pola hidup dari manifestasi cinta itu berupa iman dan takwa disebut sebagai agama? Karena secara fitrahnya, rasa cintalah sebenarnya yang akan membuat seseorang memiliki rasa percaya atau iman ya dalam bahasa agamanya, dan ketaatan pada orang lain. Nah, siapakah orang yang paling mudah kita percaya? Ya, yang paling mudah loh ya. Ya tentu saja orang yang paling kita cintai. Karena cinta itulah kecenderungan di dalam jiwa atau nafs manusia yang mendorong seseorang dari alam bawah sadarnya untuk mempercayai sosok yang ia cintai, yang kemudian bisa melahirkan pula ketaatan, kepatuhan atau ketakwaan ya dalam bahasa agamanya. Nah, dan ternyata ini kok
bisa ada iman dan takwa hanya karena belajar agama tanpa didasari cinta yang nyata. Nah, maka berarti ini adalah iman dan takwa yang berbeda, atau setidaknya dalam kualitas yang berbeda. Namun jangan kecil hati dulu ya. Kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ini agar bisa menjadi iman dan takwa yang merupakan manifestasi cinta kita kepada Tuhan, yaitu dengan mengadopsi hal penting yang mendasar yang sama-sama ada pada para wali dan sahabat tadi, yaitu dengan senantiasa melatih diri untuk jujur, tulus, dan setia di dalam mencari dan mengamalkan kebenaran. Karena seperti tadi, seluruh kebenaran bersumber dari cahaya Tuhan, sehingga bila kita setia di jalan cahaya itu, maka insya Allah kita pun akan mengenal Tuhan hingga bisa mencintainya, hingga iman dan ketakwaan kita pun akan seperti mereka. Kalau soal karomah itu ya terserah Tuhan saja ya bagaimana bentuknya. Itu kan terserah Tuhan yang berkehendak. Tidak harus membelah lautan maupun menghidupkan orang mati kan ya. Kalau di sini kita hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya wali Allah, maka 4 indikator tadilah yang paling valid dan bisa diandalkan untuk mengidentifikasi. Bukan suatu hal seperti karomah, walaupun mereka juga bisa memilikinya dari Tuhan. Karena itu bukan indikator atau pertanda dasar apakah ia seorang wali atau bukan. Karena bahkan Dajjal pun itu kan bisa memiliki kesaktian ya dalam tanda kutip semacam itu, sehingga tidak bisa ia digunakan sebagai indikator yang pasti untuk mengenali seorang wali, yang cenderung bisa salah juga nanti. Maka dari itulah Allah pun juga tidak menggunakannya di dalam firman-Nya tadi di dalam Al-Quran, karena belum tentu begitu. Nah, mungkin nanti secara khusus kita membahasnya ya, apa itu mukjizat, karomah, dan bagaimana bisa ada dalam pandangan psikologi sufi begitu. Insya Allah ya, bila tertarik. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami bagikan saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.